Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu seputar etika dan adab. Dan insyaallah kita akan membahas etika seputar membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Ya, berhubung kita berada di bulan Ramadan, yaitu Syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka patut untuk kita mengetahui seputar etika membaca Al-Quran, ya, membaca kalamullah. Baik. Yang pertama, sebaiknya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sudah berwudu. Ya, di samping itu kadang sudah berwudu, suci pakaiannya, tidak kena najis, badannya juga demikian, dan tempatnya, ya, serta telah bersiwak, yaitu kalau kita mungkin sikat gigi, ya, sudah sikat gigi. Baik. Yang kedua, hendaknya memilih tempat yang tenang dan waktu yang pas, karena hal tersebut lebih mendatangkan konsentrasi dan jiwa lebih tenang. Yang ketiga, hendaknya memulai tilawah dengan ta'awud, ya. Kemudian basmalah pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Yang artinya apabila kamu akan membaca Al-Qur'an maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun kalau kita membaca misalnya di tengah-tengah surah, maka kita tidak perlu membaca basmalah. Cukup membaca ta'awud baru baca ayatnya, ya. Baik. Yang keempat, hendaknya selalu memperhatikan hukum tajwid, ya, yang sudah kita pelajari di sekolah sama guru-guru tahfidz, ya. Dan mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya, ya, sebagaimana kalian sudah diajar, ya, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, serta membaca dengan tartil. Tartil itu perlahan-lahan, pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Baik. Yang kelima, disunahkan memanjangkan bacaan dan memperindah suara di saat membacanya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an pernah ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Anas menjawab bacaannya itu panjang. Kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil memanjangkan Bismillahi dan memanjangkan bacaan Ar-Rahmani dan memanjangkan bacaan Ar-Rahim. Hadits riwayat Bukhari. Dan Nabi SAW juga bersabda yang artinya hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Hadits riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Yang keenam,
hendaknya membaca sambil tadabbur ya, sambil merenungkan dan menghayati maknanya. Tafakkur ya. Yang terkandung pada ayat-ayat yang dibaca, berinteraksi dengannya sambil memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala bila melewati bacaan ayat-ayat tentang surga, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka bila melewati ayat-ayat tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, yaitu yang artinya mengapa tidak mentadabburi Al-Qur'an, apakah hatinya sudah terkunci, ya, menunjukkan pentingnya kita mentadabburi Al-Qur'an. Dari dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia menuturkan apabila Nabi SAW melewati yaitu ayat yang mengandung makna bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bertasbih, dan apabila melewati membaca ayat yang mengandung doa, maka beliau berdoa, dan apabila melewati ayat yang bermakna meminta perlindungan kepada Allah, beliau meminta perlindungan. Baik, yang ketujuh, hendaknya mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik dan diam, itu tidak berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah, ya, la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik, fastami'u lah, yakni dengarkan baik-baik, ya, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Baik. Yang kedelapan, hendaknya selalu menjaga Al-Quran dan tekun membacanya dan mempelajarinya hingga tidak lupa. Rasul SAW bersabda yang artinya, peliharalah Al-Quran baik-baik karena demi zat yang diriku berada di tangannya, ia benar-benar lebih liar, mudah lepas daripada unta yang terikat di tali kendalinya. Hadits riwayat Bukhari. Yaitu menjaga Al-Quran itu menjaga hafalan Quran, ya. Jadi tatkala kita memiliki hafalan Al-Quran, maka tugas seorang penghafal Al-Quran itu adalah menjaga hafalannya, tidak membiarkannya lupa, ya. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, Al-Quran itu mudah lepas, ya, mudah lepas. Kapan kita tidak murojaah, maka hafalan kita buyar, gitu, ya. Hafalan kita buyar. Maka dari itu murojaah adalah pekerjaan seumur hidup para penghafal Al-Quran, ya, mau tidak mau, ya. Kecuali kalau dia ingin pensiun jadi penghafal Al-Quran, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menghafal Quran, memudahkan kita dalam murojaah hafalan Al-Quran, dan memudahkan kita mengamalkannya, serta memudahkan kita dalam mengamalkannya, menyampaikannya kepada teman-teman, dan bersabar di atasnya. Amin Allahumma amin. Baik, yang kesembilan, hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Yang ke-10. Tapi ini Al-Qur'annya, ya, ini Al-Qur'an yang murni, ya, maksudnya yang tidak ada terjemahannya. Adapun kalau Al-Qur'an yang ada terjemahannya, ya, maka itu tidak mengapa kita menyentuhnya. Adapun kalau Al-Quran yang benar-benar Al-Quran, yaitu tidak ada terjemahannya, tidak ada tafsir-tafsirnya, ya, misalnya kayak Al-Quran Mushaf Madinah, begitu, ya.
Maka itu harus dalam keadaan bersuci. Baik, yang ke-10. Termasuk sunnah adalah berhenti membaca bila sudah mengantuk. Karena Rasul SAW bersabda, apabila salah seorang kamu bangun di malam hari, lalu lisannya merasa sulit untuk membaca Al-Quran hingga tidak menyadari apa yang ia baca, hendaknya ia tidur. Hadits riwayat Muslim. Baik, inilah etika membaca Al-Quran. 10 etika dalam membaca Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.